Tematik, tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, wujud dan sifat benda. Yang kedua, aturan dan tata tertib di rumah. 3, pola irama lagu. 4, perkalian dengan bantuan garis bilangan. 5, gerak senam membungkukkan badan tubuh. Kita masuk materi yang pertama, wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, benda padat. Benda padat yaitu benda yang dapat kita sentuh, contohnya meja, kursi, papan tulis, sendok, piring, dan lain-lain. Yang kedua adalah benda cair, contoh air, susu, minyak goreng, dan lain-lain. Yang ketiga, benda gas, yaitu contohnya udara, angin, oksigen, LPG, dan lain-lain. Semua wujud benda tersebut memiliki sifat yang berbeda antara satu dan yang lain. Mari kita pelajari satu persatu. Sifat benda. Dari 3 macam wujud benda tadi, masing-masing memiliki ciri yang berbeda-beda. Benda padat tidak sama sifatnya dengan benda cair dan benda gas. Begitu pula sebaliknya. Mari kita pelajari satu persatu. Sifat benda padat. Benda padat, walaupun kita masukkan ke dalam wadah yang berbeda, bentuk dan ukurannya akan tetap sama. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah. Bentuk dan ukurannya tetap. Nah, itu adalah sifat benda padat. Contohnya, pensil akan tetap bentuknya walaupun kita letakkan di mangkuk maupun di gelas. Benda padat hanya akan berubah bentuk bila dibakar maupun ditekan. Benda yang kedua yaitu sifat benda cair. Kamu pasti pernah lihat air yang ada di dalam botol, di dalam gelas, dan air di dalam mangkuk. Coba diingat-ingat. Bagaimana bentuknya? Bagaimanakah bentuknya? Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, bukan? Bagaimana dengan ukurannya? Apakah air kalau dari gelas kita tuangkan ke dalam mangkok, jumlahnya akan semakin banyak atau akan semakin berkurang? Tentu tidak. Berarti, jadi sifat benda cair adalah memiliki ukuran yang tetap. Dan bentuk benda cair selalu mengikuti wadahnya. Sekarang, sifat benda gas. Tentu kalian pernah meniup balon, bukan? Ketika balon kita tiup, maka balon akan menggelembung. Balon menggelembung karena ada udara yang menekan ke segala arah dan menempati ruang di dalam balon. Bagaimana kira-kira bentuk udara yang ada di dalam balon? Udara yang ada di dalam balon akan berbentuk seperti balon. Udara merupakan benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan di dalam balon. Jadi kesimpulannya, sifat benda gas adalah bentuknya sesuai dengan wadahnya, menekan ke segala arah, mengisi ruang yang kosong.
Nah, sekarang kita lanjut materi yang kedua. Aturan dan tata tertib di rumah. Keluarga yang rukun membuat suasana rumah menjadi nyaman. Suasana rumah akan nyaman jika semua anggota keluarga mematuhi aturan-aturan dan tata tertib di rumah. Apa yang terjadi jika tidak ada aturan di rumah? Sudah pasti suasana rumah akan menjadi kacau. Nah, apa saja aturan-aturan yang ada di rumah? Ini contoh ya. 1. Menghormati orang tua. 2. Belajar setiap hari. 3. Menjaga ketertiban dan ketenangan. 4. Rukun dengan sesama anggota keluarga. 5. Bermain tidak lupa waktu. 6. Membantu orang tua, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Pola irama lagu. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi, dapat dihitung dari berdasarkan ketukan. Ada nada yang panjangnya 1 ketuk, ada nada yang panjangnya 2 ketuk. Seperti dalam lagu yang berjudul Kunang-Kunang karya A.T. Mahmud. Oke, perhatikan ya. Di situ ada huruf 1, 2, 3, kemudian ada 1 titik. Nah, ada 1, kemudian ada titik. Angka 1 di situ memiliki panjang 1 ketukan. Kemudian titik juga memiliki panjang 1 ketukan. Jadi 1 tambah 1 ketukan, 1 tambah titik 1 berarti 2 ketukan. Oke, coba cari. Sekarang coba cari pada lagu Kunang-Kunang itu tolong dilingkari yang ada 2 ketukan. Oke, Ustadz kasih contoh di situ 1 terus titik. Yang kedua itu 2 titik. Di situ nadanya dibaca panjang. Coba kalian nyanyikan ya di rumah. Terus kerjakan latihan yang ada di buku. Oke. Selanjutnya perkalian dengan bantuan garis bilangan. Nah, kita ingat-ingat kembali, perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, kasih contoh ya. 3 tambah 3 berarti 3-nya diulang sebanyak 2 kali. Berarti kalau ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? Ya, adalah 6. Sekarang mari kita coba menghitung perkalian dengan menggunakan bantuan garis bilangan. 2 kali 3 sama dengan berapa tadi? 6 ya. Coba kalau kita hitung dengan menggunakan garis bilangan bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari angka 0. 0. Kemudian 3. Loncat 3 angka 0, 1, 2, 3. Berhenti di angka 3. Selanjutnya dari 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya adalah berhenti di angka 6. Hasilnya adalah 6. Sekarang kita coba dengan contoh lain ya. Oke. 5 kali 2 sama dengan, nah, coba kita hitung dengan menggunakan garis bilangan. Dari 0 loncat 2 angka. 0 ke 1, 2. Kemudian dari 2 ke 4, dari 4 ke 6, dari 6 ke 8, kemudian dari 8 ke 10. Berhenti di angka
10. Jadi hasil perkalian 5 kali 2 adalah 10. Nah, sekarang materi yang terakhir ya. Gerak senam membungkukkan tubuh. Gerakan ini adalah gerakan yang mudah dilakukan karena tidak membutuhkan tempat yang luas untuk melakukannya. Kita tidak perlu berpindah tempat untuk melakukan gerakan ini. Gerakan ini termasuk gerakan non-lokomotor. Gerakan ini juga dapat melenturkan otot punggung. Jika kalian merasa lelah setelah beraktivitas di rumah, gerakan ini bisa kalian praktekkan. Nanti dipraktekkan ya di rumah, lakukan sesuai hitungan. Nah, sekarang perhatikan, hitungan yang pertama, kaki dibuka sedikit, lutut lurus, dan tangan lurus ke atas. Ketika ada hitungan 1, maka lakukan gerakan itu. Tangan diangkat ke atas, lututnya lurus. Kemudian masuk ke hitungan 2 dan 3, bungkukkan badan sambil melihat ke arah bawah. Tangan hampir menyentuh tanah ya. Terus kemudian ketika hitungan 4 kembali ke sikap sempurna, tangan di samping badan. Terus kemudian hitungan 5 kembali seperti hitungan 1. Terus 6 7 kembali seperti hitungan 2 3. Kemudian hitungan ke-8 kembali ke sikap sempurna, tangan di samping badan. Oke. Demikian tadi video pembelajaran dari Ustadz. Selanjutnya akan Ustadz kirimkan tugas tertulisnya melalui WhatsApp. Selamat mengerjakan tugas-tugas kalian. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sering berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Sekian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.